Ustadz, istri saya seringkali menolak untuk berhubungan intim dengan alasan capek ngurus anak dan yang lain-lain Ustadz. Bagaimana kira-kira Ustadz? Pijit aja dulu dia. Hah? Masa yang begini saya harus jawab? Di majelis lagi ditanya. Rayulah dia, ya kan? Ngobrol dulu, ajak mandi sama-sama. Kan Nabi mandi sama Aisyah. Ya. Biasanya itu kena kepenatan ada, apalagi kalau anaknya banyak 3, 4, dia sendirian, antum tidak siapin aksesoris rumah tangga ya mungkin dia sumpek gitu ya. Ngobrol lah sama dia dulu, hilangkan penatnya, diskusi, hibur dia, gitu kan. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kami, kalau di luar rumah kami, laki-laki ini ya, maka kami seperti serius, jujur, profesional dan segala macam. Kerja keras, serius, jujur, profesional dan segala macam. Tapi kalau kamu masuk ke rumah kami, kami menjadi seperti anak kecil. Pribadi antum berubah semuanya. Banyak bercanda, banyak ngobrol. 8 jam, 10 jam istri antum nunggu di rumah. Dia butuh juga datang, antum ngobrol. Sekarang antum datang tiba-tiba dengan otoriternya, mukanya musam, mana makanan? Mana minuman? Ayo kita tidur. Ini apa ini? Kan tidak cocok, tidak pas ya. Dan Nabi SAW mengatakan, akmalu mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Terus tolok ukur akhlak. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik akhlaknya diantarakan adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Maksudnya istrinya di sini. Muamalahnya, gitu kan? Ada saja untuk bermuamalah. Saya yakin insya Allah teman-teman sekalian mungkin yang sudah berombakan tahu masalah itu. Kalau saya masuk rumah, saya ngobrol dulu, tanyakan tentang kegiatan dia apa saja, apa yang merasa menjadi beban boleh dia bahasakan, gitu ya. Setelah selesai semuanya, kalau kita memang ada sebuah hadiah yang bisa kita kasih hadiah. Ya kita pun bersih-bersih dulu. Insya Allah setelah itu akan ada kok, gitu kan. Tapi kalau memang kita datang dengan otoriternya, dengan kasarnya, mungkin akan akumulasi rasa capek itu, ya. Sama juga dengan keluhan-keluhan istri kalau disampaikan, teman-teman sekalian kita pecahkan dengan cara kita, ya. Tapi cara ini bijaksana. Contoh misalnya, istri datang nih menyampaikan, nih kakak sama adik tadi berantem nih. Kalau cara antum pakai pengadilan, misalnya panggil kakaknya, kenapa tadi kamu pukul adik kamu? Sini dijewer. Ini istri antum makin sakit hati nanti, karena itu anaknya, walaupun dia keluhkan. Beda caranya gitu kan. Jadi lebih baik kita rangkul keduanya, kita nasihatin dengan baik-baik ya. Kita buat supaya mereka saling berbagi, berikan hadiah, saling berbagi, saling memakan, saling pelukan. Saya sering lakukan itu pada anak-anak, tiba-tiba jadi baik suasananya. Contohnya gitu ya. Allahu a'lam. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi insya Allah banyak berdoa kepada Allah. Kemudian cobalah mengenal karakter pasangan satu sama yang lain. Lihat suasana, kondisi dan keadaan gitu ya. Kalau emang antum pulang ke rumah istri antum belum capek sekali, nggak memungkinkan ya sudah. Antum masih punya waktu besok sebelum bekerja, habis subuh dan seterusnya itu masih banyak waktu yang bisa dilakukan interaksi itu. Ya biasanya kalau kita menghibur, menghilangkan rasa sumpeknya, memenuhi kebutuhan, insya Allah itu akan bisa terjawab. Allahu a'lam. Belakangan itu makin terlalu sering muncul berita-berita tentang praktik-praktik kesyirikan di masyarakat dan takhayul dan juga dipercaya oleh masyarakat. Bahkan seringkali viral di media sosial. Dan ini ada sedikit kekhawatiran Ustaz, karena notabene kita merupakan negara muslim terbesar di dunia dan seperti seolah-olah kita mengalami kemunduran dalam akidah. Bagaimana mungkin apa pesan antum untuk agar kita semua masyarakat Indonesia bisa membentengi kita semua dari syirik yang semakin terbuka ini Ustaz? Pancasila, sila 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tauhid. Esa kan tunggal ya. Tauhid. Qul huwallahu ahad. Ya gitu. Jadi memang landasan negara kita ini tauhid. Lawannya tauhid syirik. Semua kesyirikan tidak boleh ada harusnya di Indonesia. Tidak boleh ada. Karena memang itu sila pertama kita. Kecuali kita silahnya itu adalah ketuhanan yang bisa disyirikan. Iya kan? Bisa disekutukan. Nah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua praktek kesyirikan harusnya tidak boleh di negara kita. Dan melanggar Pancasila. Itu benar. Ya, gitu. Praktek perdukunan. Ya kan? Minta tolong pada jin. Menganggap benda ini keramat. Bisa memberikan manfaat. Apa bedanya kita dengan orang-orang Quraisy dulu?
Mereka kalau ditanya Ka'bah ini, Abu Jahal, Abu Lahab ditanya, ini Ka'bah rumahnya siapa? Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Lalu kenapa kalian berbuat syirik? Oh, kami cuma jadikan batu-batu ini perantara antara kami sama Allah. Karena itu Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Jadi kalau kita hidup semasa dengan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka juga sebut nama Allah. Mereka sering mengucapkan Allahumma, gitu kan? Makanya dalam Al-Quran dikekalkan oleh Allah, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yakunallah. Hai Muhammad, kalau kau tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ditanya, kalau gitu kenapa kalian sembah patung-patung ini untuk apa? Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah kecuali kami jadikan ini sebagai perantara antara kami sama Allah. Allah enggak butuh itu. Allah enggak butuh perantara. Jadi memang agama kita melarang syirik. Pondasi negara kita adalah tauhid. Ya harus memang tidak boleh ada. Dan fenomena seperti ini harusnya memang ya itu dihilangkan ya, tidak boleh ada. Keyakinan-keyakinan yang membawa pada kesyirikan. Sedangkan menggantung jimat saja, kata Nabi SAW, man Allah kata imam fakat asyrak. Sampai menggantung jimat di tubuhnya atau di satu benda di rumahnya, di kendaraannya, maka dia terbuat kesyirikan. Nah, dan itu sudah jelas, sebab syirik ini luar biasa. Satu-satunya dosa yang Allah Azza wa Jalla tidak akan maafkan di hari kiamat nanti. Dosa yang lain masih kemungkinan bisa dimaafkan di timbangan amal, kecuali syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bicara kekufuran ya. Tidak bicara orang yang murtad, tidak bicara orang yang kafir. Karena syirik ini banyaknya orang mengaku muslim, tapi dia sekutukan Allah dengan jin, ya kan? Dengan benda-benda mati, jimat, dengan apalah ritual-ritual panggil-panggil dewa dan segala macam. Nah ini jadi mereka ini masuk ke dalam bab syirik. Jadi yang dimaksud sini adalah orang-orang muslim tapi mereka melakukan kesyirikan. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa syirik. Dan Allah mengampuni selain itu siapapun yang diinginkan. 2 kali Allah ulangi dalam surah An-Nisa ayat ini. Jadi nanti kalau ditimbangan amal ditemukan ada kesyirikannya, udah selesai. Gak ada lagi syafaat, gak ada lagi pertolongan, udah selesai. Tapi kalau masih kurang sholatnya, mungkin dia pernah naudzubillah buka pintu zina, pernah berdosa, masih ada toleransi. Kemungkinan besar dia masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah bagi pelaku dosa besar di hari kiamat kecuali syirik ya. Semua dosa besar maka tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzaba wa insya ghafaralah. Kata Nabi SAW, kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Kita nggak bisa misalnya, antum temukan ada tetangga antum tiap malam berzina, tiap malam mabuk, tapi dia muslim. Meninggal lalu kita bilang ini ahli neraka, nggak boleh. Kita nggak boleh vonis begitu. Kecuali dia jelas meninggal dalam keadaan kafir. Tapi kita mengatakan dia di bawah masyiatillah. Nanti di hari kiamat dia timbangan amal. Kalau Allah mau hukum ya haknya Allah. Allah maafkan haknya Allah. Nah seperti itu. Jadi kita memang teman-teman sekalian harus menjauhi semua fenomena syirik ini. Jadi tidak boleh murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat semua nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Ya, tidak ada satupun di antara mereka justru yang mendukung kesyirikan. Jadi fenomena seperti ini semua harus dijauhi teman-teman sekalian, dihindari ya. Ustadz, selanjutnya ini merupakan berita-berita menyedihkan karena akhir-akhir ini banyak kita menyaksikan gelombang pemutusan hubungan kerja ataupun PHK secara massal di berbagai perusahaan di Indonesia, bahkan di tempat-tempat yang mungkin kita anggap merupakan perusahaan yang stabil, Ustadz. Dan dalam pandangan Islam sendiri, bagaimana seharusnya kita memaknai kehilangan pekerjaan ini mungkin secara iman kita ataupun dalam kesabaran? Ustadz. Ini sebelum saya jawab teman-teman, saya tidak tahu masalah pertanyaan ini siapa yang dimaksud ya. Perusahaan mana? Jadi ditanya di majelis kami maka secara global. Saya pun menjawab secara global. Jadi jangan ada kalau kita berikan jawaban terus perusahaan itu tersinggung atau apa itu tidak ada maksud di situ ya. Kalau saya melihat saya membagi masalah-masalah seperti ini karena kebetulan juga saya bergerak di bisnis. Maka kasus PHK pegawai kita lihat dulu apa permasalahannya. Kalau permasalahannya itu memang karena perusahaan rugi, tidak memungkinkan untuk mempertahankan jumlah pegawai yang banyak. Sudah disampaikan baik-baik kepada pegawainya, kita akan ada pengurangan pegawai, sudah mengikuti peraturan pemerintah di dinas tenaga kerja misalnya. Oke, udah tidak ada masalah. Karena memang tidak mungkin. Antum mau bertahan di perusahaan itu mau digaji dengan apa? Mereka lagi rugi, kan gitu contohnya. Tapi kalau memang mereka putuskan sepihak, setahu saya ya ada beberapa ikhwah kita yang kerja di dinas tenaga kerja itu pernah kami diskusi masalah itu ya. Dan memang ada peraturan-peraturan pemerintah kita yang bisa si pegawai itu menuntut. Kenapa harus diberhentikan? Apa sebabnya? Gitu kan?
Kalau tadi perusahaan itu stabil, tapi dia sengaja memberhentikan tanpa ada alasan, dia tanda tanya, ini zalim. Ya. Ini dalam kondisi zalim, kita tidak boleh teman-teman sekalian ya. Jadi Allah alam, karena ini secara global, saya juga tidak tahu siapa yang dimaksud, maka saya melihat dengan pembagian seperti tadi. Ya. Tinggal bagaimana kondisi saya kalau saya sudah terlanjur di PHK. Sepihak misalnya, anggaplah perusahaan itu memberhentikan. Langkah yang terbaik bagi seorang muslim adalah selalu bersangka baik dengan keputusan apapun yang sedang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Dalam firman Allah ini juga ada lawan ayat. Jadi satu ayat tapi dia berbeda lagi. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Berapa banyak kita teman-teman sekalian tidak jadi nikah sama si fulan. Kita tahu permasalahan dan keuntungan kita nggak nikah mungkin setelah 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Atau bahkan dalam waktu dekat. Cuma sebulan 2 bulan ternyata baru ketahuan dia itu sifatnya begini dan begitu misalnya. Berapa banyak sekolah yang tidak jadi kita masuk jurusannya. Ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala memang jurusan sekarang lebih baik. Begitu seterusnya. Kalau kita bersangka baik maka insya Allah sesuai dengan prasangkaan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Faliyadunnu bima sya. Kata Allah SWT. Dia boleh sangka apa yang dia inginkan. Boleh sangka baik dengan Allah. Oh berarti memang Allah tidak ingin saya bekerja di sini. Udah. Tinggal ikhtiar cari tempat lain. Gitu ya. Saya pernah berbicara dengan seorang pengusaha. Masih muda, muslim, waktu itu di Jawa Timur. Lalu dia bicara tentang masalah bagaimana menguatkan dirinya karena dia harus meninggalkan satu tempat pekerjaan yang sumbernya haram, tepatnya dari hasil riba. Terus saya tanya, umur Anda berapa sekarang? Dia bilang 27 tahun Ustaz. Baik, sudah berapa lama bekerja? Dia bilang sekitar 5 tahun, mulai dari tamat kuliah 22 tahun sampai umur 27 tahun. Sebelumnya siapa yang biayai? Income dari situ? Dia bilang iya. Saya tanya, income-nya dari kerja? Dia bilang iya 5 tahun. Baik, sebelumnya 22 tahun ke belakang. Dari mana pendapatannya? Oh, kedua orang tua yang biayai. Terus saya bilang sama dia, subhanallah, 22 tahun Allah menjamin antum, ya, menjamin Anda dalam makanan, minuman, digerakkan orang tua untuk membiayai kuliah. Jauh sebelumnya lagi, sebelum lahir, belum kita hitung hari pertama lahir di muka bumi masih di rahim ibu, 9 bulan. Kita kan kalau hitung umur kita nggak pernah kita hitung yang 9 bulan di perut kan. Ya gak? Pasti kita hitung mulai baru lahir kan. Padahal sebenarnya kita sudah mulai ada ruhnya di 4 bulan di rahim ibu. Itu dari mana? Siapa yang memberikan kita makan? Dan kalau kita lihat kantongnya bayi itu air isinya, air ketuban. Bagaimana kita bisa hidup di saat itu? Siapa yang membuat plasentanya, bagaimana ibu kita digerakkan untuk mengkonsumsi nutrisi yang cukup dan ditransfer di situ dan diberikan kepada si bayi tadi, kan begitu. Jadi kenapa sekarang setelah cerdas jadi sarjana justru ketakutan dengan rezeki? Harusnya lebih percaya diri, kan gitu. Dan sederhana teman-teman, ini yang saya bagi tips, ini juga yang saya pikirkan begitu ya dalam hidup saya, konsep sederhana. Setiap ada masalah, pikirkan dan langsung ke 6 huruf ini. Solusi. Gak usah lagi bahas kenapa terjadi. Udah antum di PHK, oh solusinya apa? Udah cari kerja lain. Udah selesai. Begitu aja sederhana. Udah langsung kita buka lembaran baru, ini sudah gak mungkin. Apalagi kalau sudah tidak mungkin ya. Kecuali antum cuma dapat surat peringatan SP1 karena ada satu pelanggaran, antum masih bisa negosiasi, masih bisa minta maaf dan perbaiki, oke. Tapi kalau sudah di PHK, perusahaan sudah ambil keputusan, antum mau renge-renge juga untuk apa? Bahkan kalau antum nuntut juga mungkin akan panjang, membuang-buang waktu. Mungkin di saat antum mengajukan keluhannya ke Disnaker atau yang lembaga-lembaga yang semisalnya misalnya, maka akan mengambil banyak waktu, kan itu. Yang mungkin sebulan itu antum bisa pakai untuk cari rezeki. Berapa banyak ikhwah kita tadinya terikat dengan satu lembaga kerja. Tapi subhanallah setelah dia ya keluar, karena di PHK dia keluar, terutama waktu pandemi kemarin ya, ternyata banyak hikmah yang mereka ambil. Karena terdesak, manusia kalau terdesak muncul banyak idenya. Muncullah ide untuk mulai usaha dan akhirnya berkembang usahanya. Yang tadinya kalau dia terikat dengan satu lembaga mungkin dia tidak akan mengembangkan usaha itu misalnya. Jadi banyak hikmah. Kalau saran saya bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ya pasti ini yang terbaik yang Allah pilihkan buat saya. Yang kedua, langsung 6 huruf tadi solusinya.
Pekerjaan hilang, maka kerja, cari kerjaan lain, gitu kan? Tidak dapat makan sini, ya makan di tempat yang lain. Tidak bisa nikah sama ini, ya nikah sama yang lain. Selesai, sederhanakan saja, gitu kan? Nah seperti itu kurang lebih gambar. Dan yang ketiga, jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ujian itu dalam kehidupan kita teman-teman adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menarik kita supaya kita lebih dekat dengan Dia. Karena kalau ada ujian kita jadi mau dekat dengan Allah, lebih khusyuk dalam berdoa. Mungkin di saat antum ada masalah, lagi butuh sekali bantuan Allah, antum bisa tetesin air mata. Mungkin kalau tidak ada masalah sulit sekali kita untuk menangis kan itu. Nah itu nikmat ibadah itu didapatkan memang dengan ujian, Allahu a'lam.